Selamat pagi kita semua. Semoga Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak yang telah melakukan ujian pada hari ini. Dan dalam ujian tersebut dapat menambah iman kita dan tambah hari kita kepada Tuhan. Baik, pada pagi hari yang indah ini kita akan mendengarkan laporan sekolah sahabat tanggal 19 Juli tahun 2025. Jumlah seluruh anggota OKSS 98 orang, jumlah seluruh anggota yang hadir 66 orang, jumlah seluruh anggota yang absen 32 orang, jumlah seluruh anggota yang datang tepat waktu 47 orang, jumlah seluruh anggota yang membaca Alkitab setiap hari 21 orang, jumlah seluruh anggota yang berhubungan pagi 29 orang, jumlah seluruh anggota yang belajar sekolah sahabat setiap hari 21 orang, jumlah seluruh anggota yang belajar sekolah sahabat 18 orang, jumlah seluruh anggota yang datang berbakti tadi malam 33 orang, jumlah seluruh anggota yang terlibat dalam PA 6 orang, jumlah seluruh anggota yang melakukan perawatan 6 orang, jumlah seluruh anggota yang melakukan 277, 21752 dan 2 subuh 10 orang, jumlah seluruh anggota yang terlibat dalam kelompok kecil 8 orang. Baik, sampai di sinilah laporan sekolah sahabat kita pada saat ini. Terima kasih. Selamat pagi semua. Judul bacaan misi kita pada saat ini berjudul setia di sekolah. Saya yang bernama Sisemu, saya datang dari India. Saya bersekolah di India, tapi saya selalu terlambat ke sekolah. Tapi saya usahakan supaya saya tidak terlambat. Dan saya tidak berhubungan satu sama lain. Pada saat saya umur 12 tahun, saya tiba di kelas 8 dan saya tinggal di asrama baru di India. Dan saya tidak pernah lagi terlambat ke sekolah dan teman-teman saya sudah banyak di kelas 8. Saya harus mempersiapkan diri untuk ujian. Dan ujian itu sangat penting buat saya. Dan saya harus mendapatkan juara. Saya juga ujian mulai hari Senin sampai hari Jumat. Karena saya tidak mau ujian pada hari Sabtu. Karena saya harus beribadah pada hari Sabtu. Karena sekolah itu bukan sekolah Advent, tapi saya berasal dari keluarga yang mengaku gereja Masehi Advent setuju. Saya tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai disinilah pada kita pada saat yang indah ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Billy yang telah membawakan berita mission pada hari ini kepada kita. Baik, sebagai lagu penutup, mari kita buka buku Gausian kita nomor 319, mulai yang beri sambil mengumpulkan persembahan.
Di sini ada ucapan syukur hari lahir. Puji syukur kepada Tuhan, anak kami Trihartati Pandangan hari ini telah berusia 17 tahun lewat 1 hari. Mohon didoakan anak kami ini sehat-sehat, panjang umur, menjadi anak yang penurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, berhasil dalam pekerjaannya dan mencapai cita-citanya. Tuhan memberkati dari keluarga JH Pandangan. Baik, yang perlu doakan berita misi tadi yang telah kita dengarkan, persembahan yang kita telah kumpulkan dan ucapan syukur hari lahir. Yang kami minta berdoa Bapak Dara. Berdoa. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih di mana kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan khususnya pada hari Sabat ini. Begitu juga Tuhan, pada hari Sabat ini kami telah merasakan berkat Tuhan dari perayaan dan anak-anak Tuhan pada hari Sabat ini. Di mana pada hari Sabat ini adalah hari Sabat sedunia anak. Kiranya Kau berkati anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang berguna khususnya untuk mengangkat nama Tuhan. Berkati masa pertumbuhan mereka, masa pendidikan mereka di sekolah, berkati Tuhan, supaya mereka nantinya Tuhan sesudah dewasa menjadi pimpinan gereja Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan pada hari Sabat itu Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa persembahan ini boleh menjadi bawa yang harum kepada Tuhan dan dapat digunakan organisasi kami dengan baik untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan khususnya di Padang Sidik Tuhan. Dan juga kita kami berdoa khususnya buat Trihartati yang saat ini sudah berusia 17 tahun. Kiranya Tuhan hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau sudah perpanjangkan umurnya 1 tahun lagi. Kau berkatilah Tuhan hari ini menjadi anak yang takut akan Tuhan dan turut kepada orang tua mereka. Segala rencananya, pendidikannya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Bila Bapa menjadi doa dan ucapan syukur kami dan selanjutnya kami akan melanjutkan kebaktian kami yaitu acara diskusi sekolah sahabat. Ya, tetaplah Roh Kudus-Mu selalu ada dalam hati kami supaya apa yang kami diskusikan, apa yang kami pelajari pada hari ini boleh kami mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar sekolah sahabat di kelas kita masing-masing. Demikian acara sekolah sahabat kita berberkati. Siapa? Siapa? Salut. Ya, bisa bertambah.
Halo, nama sahabat. Nama sahabat. Shalom. Happy sahabat. Happy sahabat. Happy sahabat. Harga lama. Oh, jodoh. Orang tuanya apa? Mamang membaca kita. David. Mamang kelpak banget. Kakak. Oh kak. Membaca kita. Ya pak. Ini Jelinga kan dekat itu bandara itu. Lewat lagi, Dekat bandara. lewat. Oh iya. Kilometer 34. Oh iya. Oke. Iya. sahabat. Hah? Sekolah sahabat dong. B. Hah? B belajar. Belajar. Sampai ya. Jodoh doi. Enggak. Mulai Mak. Sambil nasi waktu tak. Mulai Mak. Iya. Ini sedikit seborong-borong. Lanjut. Mana tahu ada kesaksian satu minggu ini. Pengalaman. Stop. Bawa mau Samuel. Mungkin ada yang dalam seminggu ini pelayanan dalam penginjilan, kesaksian pribadi diberikan waktu 5 menit sebelum kita masuk diskusi sekolah sahabat kita. Dipersilakan. Foto. Kalau tidak ada langsunglah kepada pemimpin diskusi. Jadi kita mulai ya, karena dalam satu minggu ini kita sudah mempelajari
pelajaran kita masing-masing di rumah kita ya. Jadi pelajaran hanya ini hanya singkat, tetapi bisa kita buat tambahan atau pertanyaan bagi kita ya. Jadi pelajaran pada saat ini adalah tulah-tulah. Kalau dapat tulah-tulah tersama ini, Bala iya bala. Tidak bala. berarti seperti ayat Al-Quran mengatakan, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perkataan Musa. Jadi sebenarnya apa sebenarnya pengertian daripada tulah ini? Ahmad Samuel dulu. Dan mengapa tulah itu terjadi? Mengajar culmai. Bahwa Tuhan itu lebih kuasa daripada apa yang dia tahu, yang dia diwakkan. Anong pinambugo siya di banta semua. Jadi maksudnya isi dalam tulah. Tuhan mah. Ini siya culmay mabitula. Pada itu di culmay itu bilang wala ng penahan. Di na malapit ako. Jadi tulah itu adalah sesuatu tindakan penghakiman ilahi ya, yang dilakukan oleh siapa? Allah sendiri ya, kepada siapa? Pada manusia. Kepada bangsa Mesir ya. Pada bangsa Mesir. Dikatakan penghakiman ini dalam bentuk bencana-bencana supranatural yang ditujukan untuk menyatakan apa? Kuasanya kepada siapa? Dewa-dewa orang Mesir, dan juga untuk membebaskan umatnya yang ada di apa? Tanah Mesir. Para orang Israel dalam perbudakan, kan begitu. Ya. Jadi tulah-tulah ini bukan hanya sekedar hukuman dikatakan, tetapi juga suatu tanda dan mukjizat menurut Keluaran berapa? 7 ayat 3 ya. Kira-kira apa tujuannya tulah ini? Agar bangsa Israel, agar bangsa Mesir mengetahui bahwa ada yang lebih kuat daripada dewa mereka. Seperti itu tujuan ini. Tulah nalipan ke bangsa Israel. Tujuan daripada tulah itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir adalah untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ini adalah suatu hukum atau bala kepada mereka, karena Raja Firaun tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tetap menginginkan bangsa Israel di sana bisa diperbudak mereka di sana. Jadi dengan adanya tulah ini, peringatan kepada mereka, jangan main-main. Silakan biarkan bangsa Israel keluar dari negeri Anda. Kira-kira itu. Menentukan bahwa Allah itu Ya. Iya. Iya. Intinya tujuannya dia menunjukkan bahwa Allah itulah yang kuat, bukan dewa-dewa dari segi mana. Allah yang hidup, Allah yang hidup punya kuasa. Kan begitu. Oke. Supaya jangan kuat hati daripada si Firaun itu. Jangan dia tetap hatinya keras, tetap dia tidak mau membiarkan. Jadi ini dengan adanya tulah itu peringatan kepada dia, jangan hatinya keras. Dia biarkanlah itu bangsa Israel keluar. Karena Jadi sudah dia marah. kita tahu bahwa tulah-tulah ini ya
yang terjadi di bangsa Mesir, ya, bagaimana bangsa Mesir itu atau Firaun yang sudah berkuasa, tetapi dia selalu mengeraskan hati kepada siapa? Kepada Tuhan. Tetapi apa yang mau kita ambil di dalam pelajaran ini? Di dalam pelajaran ini ada yang harus kita buat di dalam kehidupan kita. Jangan mengeraskan hati. Yes. Tuhan akan bertindak apabila kita mengeraskan hati. Itulah contohnya. Jangan kita mengandalkan kehebatan kita. Ya, termasuk. Bahwa itu tidak ada artinya. Karena ada lagi yang lebih hebat daripada kita, yaitu Allah. Itulah yang ditunjukkan Tuhan pada saat ini kepada kita. Sebagai contoh, sebagai aplikasi daripada pelajaran mereka ada Allah lain, ilah-ilah lain. Mereka ingin mencoba melawan Allah. Nah, seperti apa? Ular tadi. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Ada pelajaran ini, pelajaran yang semula. Ada pertanyaan. Ini di dalam pelajaran kita disebut ini mudah saja sebenarnya. Mengeraskan hati. Kenapa Allah membiarkan hati Firaun itu keras atau tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Sedangkan tulah saja bisa dibuatnya, konon lagi hati yang keras. Lalu kenapa dibiarkan dia ini berlama-lama sampai berapa tulah terjadi dibuat baru dia membiarkan? Itu sebenarnya memang. Jadi pertanyaannya kenapa sampai banyak tulah? Kenapa dibiarkan hatinya keras? Gampang saja sebenarnya. Kalau dia mau menginginkan itu hati yang keras, itu bisa dilembutkan atau dibiarkan. Iya, kalau kita baca itu, iya, kalau kita baca di dalam Alkitab itu disebutkan siapa yang membuat hatinya keras? Allah. Tetapi kenapa Allah membuat hatinya keras? Kenapa begitu? Ya. Coba kita baca Keluaran 5 ayat 1. Itu awalnya. Awal usul daripada ini Keluaran 5. Itu awal. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus didengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak benar aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan mendengarkan orang Israel. Inilah awal. Siapa Tuhan? Jadi kita jangan anggap remeh kepada firman. Jadi Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun supaya Firaun sadar siapa Tuhan itu sebenarnya. Apakah Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati? Kan Firaun yang mati ada berapa? 1.500. Ya. Dewa-dewa mereka. Ya. Jadi kita sering berbeda sekarang ini, kita sering membuat dewa-dewa di dalam apa? Dalam kehidupan kita, sehingga kita sering anggap remeh kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya Tuhan juga sayang kepada bangsa Mesir. Makanya Tuhan tidak apa-apa memusnahkan. Dia buat tulah untuk menunjukkan supaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Itu intinya sebenarnya. Jadi karena Firaun pegang kepada Tuhan, makanya sampai Tuhan berdoa. Ya. Dan yang terakhirnya
Firaun memberikan apa? Memberikan bangsa kedua. Kita juga dia berikan, tapi Tetap dikejar. berbalik dari ya. Iya. Kenapa? Karena ada dua hal yang pikiran siapa? Firaun. Kalau Firaun melepaskan bangsa Israel, ya, berarti dia itu pada siapa? Pada Musa dan Harun. Kemudian yang kedua, kalau dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, berarti keuntungan bangsa Mesir selama ini memperbudak bangsa Israel akan apa? Dan hilang. Hilang semua. Jadi itulah makanya Firaun tinggal melepaskan bangsa Israel. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan saudara dia. Kenapa keras? Sebenarnya dikasihkan Tuhan hati manusia. Jadi pertama sampai dia. Nah sesudah itu dibiarkan kalau diserahkan sudah di situ tak dekat juga hati siapa. Jadi kalau kita baca dan sudah itu makna itu pasti bertanam dan kita pasti tapi di Medan. Nah, jadi kalau kami diberikan alat banyak pada dia dan jadi kalau sampai itu informasi. Tapi sudah itu lalu yang nanti kan itu kenapa? Cuma apa di sini katakan orang tua mama itu juga mungkin sudah dibilang juga dilakukan. Jadi sebelum sudah mengubah juga tapi tidak ada pertanyaan ada juga beberapa pendidikan. Tapi kita harus artinya tapi kalau kita pertama sekarang itu sengaja pernah supaya lebih banyak tentang berubah-ubah. Nah, sudah ada apa? Belajar dilepas tapi pikir tu lagi maya kan bah narwana aduh penong bobo janau narwana jadi bukan tu lagi mesti Silasa lah. keras mau jiwa anak Silasa. mau mesti predasi Bahasa. Jangan Firaun itu sudah mengakui. iya benar ngakui dia mak maya Dia selalu membohongi diri. betul Dia membohongi diri sendiri. Makanya dia tidak melepaskan bangsa apa? Bangsa Israel ini. lanjut mantap Jadi sepertinya pertanyaan Bapak si Jeha, bahasa setong cukup si Firaun itu udah masuknya kan? Kan itu sebenarnya pertanyaanmu. Enggak, gini. Sebenarnya gampang kalau mau membebaskan mengeluarkan itu bisa. Kalau dia tidak dibuat hatinya keras, bisa saja cepat. Tahu harus sampai 2 tulah, 1 tulah aja mungkin bisa. Atau sebelum ada masih menghadap saja pun kurasa oke, silakan. Pasti gitu. Karena sudah dan Adam akan menurunkan tanda-tanda dan mujizat yang kedua ditambah. Kalau cepat-cepat dia musibah dia ada kekerasan hatinya nanti menunjukkan kekuatan Tuhan. Situlah dia menyadari bahwa memang Tuhan cipta yang mengapa Allah buatkan hatinya keras? Itu maksudnya. Mengapa dibuat hatinya si Firaun itu keras? jawab mati kita menjawab dengan kekerasan hati yang dibuat Tuhan kepada kita. Dari situ dia menyadari karena sudah dibuat manusia izinkan. Nah, dia nanti menyadari bahwa memang benar-benar Tuhan lah yang benar. Kan sehingga mengakibatkan apa? Dengan hati yang keras itu kesulitan keluar kan? Itulah dibuat Tuhan sebagai jalan kepada segera.
Ya, jadi kau buat kami menjadi apa? Menjadi seksa. Ya, jadi bangsa Israel itu sendiri, ya, Sungguh-sungguh jadi dia. musuh daripada siapa? Jadi makanya di situ selain daripada bangsa Mesir tahu kuasa Tuhan, juga bangsa Ibrani juga tahu kuasa siapa. Kalau kuasa Tuhan itu sebenarnya makanya sampai Saudi bahannya baik. Hawibi masih sedikit bangsa Mesir yang ikut kepada siapa? Bangsa Israel. Aturan yang mana waktu bangsa Mesirnya kalau batu balik, sebagian kecil malalina. Ada waktu yang bangsa Mesir, satu bangsa. Jadi yang mempelajari tentang apa ini. Jadi yang keluar itu bukan hanya bangsa Israel ya, juga bangsa Mesir. Keluarganya. Saya boleh tambahkan. Oke. Boleh. Kita lihat dari kesombongan hatinya, karena dia bilang siapa Tuhan itu, artinya kesombongan itu ada. Kemudian dari sifat perekonomian dia mengeluarkan orang Israel, dia merasa merugikan negaranya. Nah, tadi pertanyaannya kenapa Tuhan tidak melemahkan hatinya? Iya, lembutkan. Sekarang itu membiarkan kita di dalam kesombongan kita. Kita aplikasi sekarang ya, yang kita bicarakan dulu siapa Firaun. Makanya Tuhan itu mengatakan hilangkanlah kesombongan dalam hatimu. Makanya diberikannya buah roh. Kalau kita memelihara kesombongan itu, Tuhan tidak pernah menghapus dalam hati kita itu. Kenapa? Karena sifat pertama itu setan itu karena kesombongan. Itu Tuhan membiarkan. Jadi seolah-olah Tuhan itu membiarkan hati Firaun itu keras terus. Iya. Kita sekarang ini kalau tidak ada pencobaan, ujian sama kita tidak sadar. Nah itu ya. Seperti Firaun ini kayak 10 tulang baru dia sadar, oh rupanya Tuhan itu ada di luar daripada Tuhan yang 1.500. Tuhan yang mati seperti Bapak Asmi kita bilang kan. Jadi kita itu pada zaman ini sering kita terperosok terhadap kesombongan kita sendiri dalam hidup ini. Kemudian gara-gara ekonomi bisa juga kita menentang Tuhan. Panggilan Tuhan itu sebenarnya panggilan Tuhan kepada Firaun, datanglah Musa dengan Harun, keluarkan. Itu sebenarnya panggilan. Jadi pada masa kita ini sering terpengaruh kita terhadap karma ekonomi kita. Kita melupakan Tuhan. Terima kasih. Oke. Memang pelajarannya adalah masa misionari zaman Mamun Adi Muhammad. Nah, pelajarannya juga itu pelajari makan. Jadi bisa saja melalui itu Tuhan mah. Karena kekuatan semuanya mau coba kekuatan datu sihir. Cara berjulu bahagia berlah di zaman ini sih. Jadi wawon lebih semasa dia pimpinan lebih sepatu si sebau biara. Jadi boleh jadi yang bahkan yang dibilang Bapak tadi ini boleh jadi pemimpin yang Tuhan perwakilkan dan semua anggotanya tidak berjalan di kebenaran Tuhan. Jadi aplikasinya kita sekarang sudah dipimpin oleh pemerintah. Mungkin dewa ini secara langsung pelajaran ini tidak ada lagi sama kita. Tapi bisa saja kita bisa tidak menyadari bahwa kita sudah lari dari jalan dari relnya. Jadi itulah sebagai aplikasinya bagi kita. Macam sebagai ganti dari dewa ini. Macamnya di bidang kalau sedikit banyaknya dibilang alat istiadat, di bidang istilah pemerintahan. Coba macam kita tarik aplikasinya sedikit. Sekarang masalah hari Sabtu, gedung ini pesta, padahal yang berhubungannya dengan kita. Kalau kita tidak bisa menjaga kebenaran Tuhan itu, pasti bisa terjadi. Lumayan kalau keluar gereja pergi dia ke sana, padahal itu sebenarnya tidak bisa. Bisa dia tidak ke gereja pergi ke sana. Istilahnya itu salah satu aplikasi dulu bagi kita bahwa
yang kita banggakan dunia ini sebagai macam dewa itu, boleh akan itu terkutikan, boleh bangsa Israel itu terkutikan. Kira-kira itu gambaran Ya. tambahan. Oke, Silakan. silakan. Masa? Jadi menurut saya salah. Kalau kita lihat jadi kalau kita lihat orang Muslim di Turki ada 500 dewa mereka. 500 tidak terhitung 500 dewa termasuklah itu ular ya, jadi orang Mesir percaya bahwa ular suci akan memimpin dalam kematian. Kan luar biasa. Jadi ular di keselamatan mereka. Luar biasa menandakan orang itu. Makanya apa itu yang di tangan Musa, tongkat lemparkan jadi apa? Ular. Musa tangkap, katanya ditangkap kembali jadi apa? Tongkat. Orang Mesir bisa membuat itu pada saat itu. Tapi ular Musa menyerang semua jadi luar biasa menyembah matahari, menyembah bulan, segala yang diciptakan Tuhan itulah dewa-dewi mereka. Padahal yang menciptakan itu siapa? Tuhan. Sampai 1.500 kan tidak terhitung apa dewa-dewa mereka. Jadi dianggap bahwa itu adalah dewa yang sakral. Otor dia bukan kemudian dan disembah, ya. Jadi kalau kita lihat pelajaran ini, kita diberi Tuhan kemampuan untuk memilih pelajaran hari Senin. Waktu Lucifer di surga diberikan kemampuan untuk apa? Memilih. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden diberikan kemampuan kedua, memilih. Di Firaun di Mesir diberikan apa? Kesempatan memilih, diberikan kemampuan untuk memilih, yaitu Firaun di Mesir. Tapi dia memilih yang apa? Yang salah. Padahal kita sudah diberi kemampuan memilih yang benar dan memilih yang salah. Dimanapun kita tinggal, kita memilih hidup atau mati. Ya. Tadi si Lucifer, Adam dan Hawa, Firaun di Mesir kembali kepada kita. Dimanapun kita tinggal, kita memilih hidup atau mati. Artinya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, tidak dipaksa kita. Tuhan tidak ada memaksa, hanya kemampuan memilih. Diteruskan. Oh, begitu. Ya. Push. Ya. Memilih. Sebagai tambahan sedikit dikatakan sini yang diterangkan Ibu Tum, contohnya bayangkan sinar matahari, ya, bayangkan sinar matahari yang menyinari mentega dan tanah liat. Jadi mentega ini akan meleleh, tetapi tanah liat akan mengeras. Panas matahari sama dalam kedua kasus tersebut, tetapi ada dua reaksi yang berbeda terhadap panas dan dua hasil yang berbeda efeknya tergantung pada bahannya. Dalam kasus Firaun bisa dikatakan bahwa hal ini tergantung pada sikap hatinya terhadap Allah dan umatnya. Jadi Tak kalau cuma. Nah harus pala cuma dulu kan. Juga. Jadi kenapa Tuhan itu selalu meneruskan daripada tulah-tulah itu? Karena dikatakan Rasul itu tersendiri dia sudah memiliki kekerasan, kan begitu kan? Jadi justru kekerasan itulah yang membawa menjadi apa? Kebinasaan, kan itu. Jadi oleh karena itu Tuhan menunjukkan kepada Firaun itu tulah-tulah yang akan membuat dia bagaimana? Membuat hatinya dan membuat bangsa orang Israel pergi ke tanah apa? Ke tanah Kanaan. Jadi
itulah. Jadi artinya kalau kita buat di dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali kita apapun dewa dewi yang selalu kita ada di dalam hati kita buanglah, kan begitu kan, agar mujizat Tuhan itu dan kuasanya selalu berjalan pada diri kita sendiri. Tolong Bapak lalak ternak dan mesir. Ini sedikit lagi dulu. Sedikit lagi dulu hari Selasa. Sedikit lagi dulu hari Selasa. Yang itulah dibuat pada saat itu ada yang dikenakan, ada diperalat dengan katak, dengan nyamuk, dengan macam-macam lah semua itu menjadi membuat bahaya. Maksudku yang bagaimana ini ada yang 10 macam ini, ada nyamuk, ada katak, ada burung, ada macam-macam. Kayak mana ini untuk apa itu, untuk apa namanya, menyusahkan masyarakat, menyusahkan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Kenapa bisa dibuat itu? Kenapa bisa ini terjadi? Aku kadang-kadang bingung saya ini. Kok bisa sekuat itu dulu sihir-sihirnya orang, macam sekarang ini ada Tuhan orang bisa dibuat menjadi orang jadi bingung lah, yang menjadi kita punya bingung. Saya sendiri bingung. Kenapa bisa macam gitu? Kira-kira begitu. Dengan macam binatang dipakai. Tapi kubaca di pelajaran ini, tidak ada didasarkan, dibilang didokon. Buja korupanya di sono memuse, nyamuk kubai sono memuse, akan di sono memuse tu jual mereka kan orang datang. Haguguni di wodo alana wodo halahi disada pada saat itu tabaju de hatta dewa nebui maha memimpi kita bui di baik ya terbiasa rumah ini pada kota terlalu sih pada zaman ini. Itulah ya. Jadi kenapa? Jadi termasuk dewa-dewa mereka. Sungai habis. Nah, ini menunjukkan dewa dia kan apa Allah. Ini kalau kita ada dewanya. Dewa habis, dewa ini sampai apa nama? Cuma jadi sembilan Tuhan ditunjukkan kepada. Gitu jadi orang juga ada menyembah karena suci bagi mereka ini. Iya, sungai. Iya, membawa kesuburan. Diperalat dengan macam apa untuk kepercayaan pribadi. Dewa-dewi mereka memusnahkan dewa, menjelaskan mereka pada dewa-dewi ini bukan untuk memusnahkan misalnya, enggak. Jadi dengar pertama sungai, Air menjadi darah. Sementara kehidupan di dalam mereka makanya bersama mereka sudah ini. Iya, ini tidak. Yang dia soal itu jadi juga. Itulah Allah dari siap masyarakat masalah. Karena loh, jadi setiap dewa-dewa harus punya pelajaran. Dari situ jangan dewa-dewa ini. Contoh, mungkin harapan mereka, ya satu tinggal dibuat kan ulang. Mereka pakai mungkin tambang ulang itu bisa tindikan juga nih kan di kapal kita jadi ya sampai kalah dulu di susah itu di Allah. Nah tapi yang kita lakukan kita juga sekarang ini lebih kita kembali pelajaran dan ini sebelum dari Nabi kan kita juga terlena ya akan terjadi gempa biasa kan lewat dan terus mereka untuk dari darah jadi air dari darah dan kembalikan Tuhan
Tapi kalau saya tapi bisa. Ini sebenarnya COVID yang sudah masukkan dalam dunia akan terjadi penyakit sampah. Tapi kita terlena. Langkah-langkah ini lalu kita ikuti untuk jalan hidup kita untuk. Ya. Jadi semua di luar. Ada hari bahwa tanggal tidak agung, tapi tanda-tanda kemudian. Tanda-tanda inilah yang apa untuk menguatkan iman kita. Lagi mungkin ada menguatkan imannya, tidak kan? Jadi kepada bangsa saya juga. Jadi ingat ya, jadi aku kan baru mulai tapi ada tentara ekspert yang bilang di kita mungkin ekonomi. Ya kan? HP coba kita. Jabatan. Itulah satu payah ini apa berpengaruh ya. Itulah Kesombongan diri satu. Ya, sekarang itu bahasa kita ini kan. Kalau pendeta biasa berubah. Seperti kesombongan. Itu yang penting kita. Jadi perjalanan tulah-tulah ini pelajaran bagi bangsa sekarang juga. Firaun mungkin hati-hatinya mengaku, walau tidak betul, tapi bukti dia mengaku bahwa dia tidak pas. Nah, jadi itu juga di akhir zaman ini kita lihatlah sebagai jalan kita menuju surga. Kita sudah memberikan tanpa dari darah apa semua masyarakat dengan apa sekarang laki-laki sama laki-laki bisa dikatakan ya jelas seperti saya dulu kalau tidak apa dengan termasuk tanda aja bukan di dunia bukan hanya di Indonesia ya di merata itu satu tanda jadi langkah-langkah ini jadi saya lihat sudah beberapa kali jalan ini ya kan inilah yang Bapak yang mengucapkan karena dia mulai diberikan kepada Bapak sudah air kata itulah karena beliau dari KDG sudah serangga apa sendiri oke jadi cuma 10 dewa yang percaya mereka lah ditunjukkan Tuhan kekuasaan bahwa dia Allah yang benar. Tapi sanggup gak jiwa air membuat kembali antara itu balik nggak bisa. Nah, buat tunjukkan bisa kan? Jadi itulah. Tapi itu bisa dijelaskan. Sampai pulau garam, 5 kayak garam nanti mesti menjelas. Sudah itu tafsir 9, 10 baru dia mengaku mulai dalam dirinya. Jadi kalau yang dibilang ya kayak manusia, bagi yang mempercayai sekali bisa itu. Cuma ada campuran itu. Makanya itu perkawinan di sana kan begitu lama mulai Celsius. Sedangkan Yusuf aja punya masih ada hukum sekolah dengan perkawinan dulu. ya generasi Jadi artinya bisa saja dia tapi ini kita secara kita zaman misi wajar meremehkan. Jadi kita sebenarnya pada zaman Yesus tahu kita sering meremehkan orang. Istilah apa tahu itu biasa. Benar kita tahu bahwa salah memang kebutuhan. Itu baik. Padahal itu sudah dengan orang. Inilah yang membuat kita ini banyak bermacam-macam suka yang kita puasa manusia kita baik karena itu yang kita di jalan biar benar
Kita bersama, tapi kita sengaja kita buat dalam pikiran dalam nyawa. Pertanyaan, itu tula-tula itu jarak-jaraknya itu berapa lama itu durasinya, misalnya air menjadi berapa lama baru menjadi ini? Ada 7 hari. Hah? Memang tidak ada tertulis pola waktunya. Tapi ada itu data. Bisa saja ada yang 7 hari. Ada yang 7 hari. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya begini ya. Sekarang di zaman internet ini, zaman handphone ini, pernah ku dengar sepintas khotbah dari kita Muslim di TV. Sekarang biar kita tahu katanya, ini zaman handphone yang zaman sekarang ini sudah merusak manusia. Jadi orang yang banyak tidur, tidak main HP, tidak jadi berkat di mana? Mereka lawan begini. Lebih berkat dunia di sahalat mulu gudang mudung dan alendang handphone. Alendang mulu handphone merusak. Bagaimana ini zaman sekarang yang main handphone ini, apakah bagian dari Tuhan? Gimana dibaca kitab? Siapa yang bijaksana biarkan dia menghitung angka politik, tapi bukan itu saya arahkan kita ke menghitung angka dan nilai tetapi itulah sudah Tuhan memperingatkan kita supaya bijaksana memakai HP, karena Tuhan juga mengatakan bahwa makin lama dunia makin bertambah kesehatan, makin banyak pengetahuan, dan kita tidak terlepas dari HP ini. Tetapi jangan kita melewatkan HP ini. Jangan melewatkan HP itu. Jangan kita melewatkan jabatan kita. Seperti Firaun, dia melewatkan ekonomi yang lemah karena Pak Timur orang Israel ini habis. Karena tidak ada andal pada Tuhan. Kita sekali itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah berpesan kepada kita karena kita tidak dibiarkan Tuhan mencoba itu di luar kemampuan. Kita percaya itu aja. Karena tidak ada kuasa sama kita untuk mendesak Tuhan itu seperti instan. Begitu kita berdoa langsung dikasih Tuhan. Kita jadi fokus karena Tuhan menilai apa yang kemampuan kita untuk menerima berkat. Kayak itulah siapa ini dia sampai tulang itu sembuh ya. Sebenarnya kalau umpamanya kita cepat-cepat bertobat, menerima dia sampai sembuh, dia baik, saya tapi karena dia tidak makan, makanya sampai sembuh. Kita pun demikian, itu sepuluh kepada kita supaya kita bertobat. Mana pencobaan datang, cepat-cepatlah jangan bertobat. Kalau menurut saya pribadi. Ada pertanyaan. Silakan. Mengenai dewa. Silakan. Dulu dewa itu adalah dewa matahari, dewa ini bagi bangsa Mesir. Jadi kita tarik pada zaman sekarang ini. Apakah dewa itu pada saat ini bagi kita? Itu peneknya. Mana ada orang KPU bisa jadi dewan jabatan. Apa ini? Oh, lu penekin HP. Oh, lu Pertama dewa pada kita saat ini adalah hak.ไม่ดูในดังนี้ Jadi dengar iya tentu itu. oh lebih tuh oh lupa sekolah sama Ngendok kon silong membenahan. Jadi pas-pasu udah yang nebulung dia tak sangat berhimpun nih. Sudah berapa menit kita? Udah habis. Sekarang dengarkan
Berapa menit lagi? Sebagai pertanyaan bagi kita yang terakhir, kenapa Firaun dibiarkan hidup? Bahasa dengan terpamati asal orang supaya orang bangsa bukan kita dulu nanti udah Dari awal nih, kan setan dengan Tuhan itu kan sedang tentang kalau Tuhan itu otoriter, maka setan dikatakan Allah itu berarti kau tidak adil. Kenapa kau hukum? Gitu kan kata setan itu. Jadi Tuhan itu membiarkan kepada kita manusia pilihan karena dia jangan ada pilihan. Kalau selama ada mana yang kita pilih? Baru roh Yesus isi makin hati macam kalau sebelum ini sampai dapat tersenar itu akan tidak pernah kita punya masalah. Karena masih menunggu pertobatannya. Allah itu bukan pemburu, Iya. tapi pemberi apa? Pengasih. Itu maka dianjurkan bagi kita musuh kita pun kita kasihi. Iya. Beda kalau kita paham kita. coba ibu tahu Apa tadi yang kenapa si Firaun itu selalu tetap dibiarkan hidup? mengetahui bahwa Tuhan itulah yang maha kuasa. Jadi bukan dewa dari Coba dulu buka Keluaran 9:16. Tinggal buka. Keluaran 9:16. Keluaran 9 ayat 16. Keluaran 9:16. Apa dikatakan di sana? Keluaran 9 ayat 16. Oh, dengar. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Maksudnya aku Yesus Allah, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasukkan di seluruh bumi. Oke. Engkau masih selalu mengalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Oke. Terima kasih. Itulah jawabannya, kan begitu kan? Jadi yang penting bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bagaimana? Selalu bagaimana, Bapak JH? Selalu rendah hati mengasihi Tuhan dan dan tinggi Jadi demikianlah. Jadi sekarang yang perlu bagi kita, ya, kita jangan sempat datang tulah baru kita mau masuk Tuhan. Itu intinya. Jangan sampai datang tulah baru kita mau mengikut Tuhan. Kalau menunggu tulas 10 Pak ya. itu kebenarannya. memang kontrol tulai orang tulai Jangan mengeraskan hati. ini adalah merupakan suatu sejarah kepada bangsa Israel karena mereka sudah keluar dari apa? Dari tanah Mesir. Jangan sampai datang. Kita harus manusia sudah jadi dalam dosa, tak akan terjadi. Kita dapat mengendalikan diri kita agar kita tidak terjerat kepada siapa. Quran mana tahu ada tambahan lagi. karena
karena diskusi ini menarik untuk nanti pelajaran yang kelima kita harus lebih belajar supaya enak diskusinya. Jangan kita saja, yang lain juga harus bersuara ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas pelajaran dari diskusi sekolah sahabat yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Biarlah Tuhan kami menghabiskan dari diri kami agar kami Tuhan selalu taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai keluar datang dari kami Tuhan mau bersujud ataupun mau menerima Tuhan. Bapa di surga, acara kami selanjutnya kami akan lanjutkan pada Tuhan yang memimpin acara kami di awal akhirnya. Berkati seluruh pembawa acara, berikan hikmat kepada mereka. Bapa di surga, kosongkan kami, biar kami nanti mendengar firman dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Pak, ini doa kami sempurna ke dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah sahabat Tahun dah. Mati juga kinu pampar. Mati juga.
dilanjut lagi apa masih ada masihnya? Selamat sore bagi semuanya. Terima kasih untuk diskusi sekolah sahabat. Untuk sambut pelajaran perlahan kita bernyanyi dan siap buat 319. Satu baik saja. Kita bagi bagi. Satu ayat saja. Dan Jemaat bersilakan dulu. Shalom, selamat sahabat bayi kita semua. Pada saat ini saya akan membawakan pelajaran yang berjudul Percayalah dan Tetaplah Berdoa. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Dengarlah bunyi firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seperti di ayat ini tersebut, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan berarti kita sudah menyerahkan hidup kita, seluruh tentang kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita sudah mengakui Tuhan akan membuat rencana yang lebih baik, bahkan jauh lebih luar biasa kepada kita. Percaya juga berarti kita tidak mengandalkan kemampuan atau kekuatan kita sendiri. Seperti yang tertulis di ayat tadi, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Namun,
tetapi kita tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Namun, percaya saja mungkin tidak cukup bagi kita. Percaya haruslah disertai dengan doa, di mana doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan, di mana kita bisa mengungkapkan isi hati kita, menyatakan permohonan kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga bisa mengungkapkan segala masalah, beban pikiran, atau apapun yang membuat hidup kita merasa lelah. Dengan berdoa, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam situasi sulit dan penuh tantangan, sangat perlu sekali percaya dan berdoa kepada Tuhan. Ini sangat penting. Ketika kita merasa hidup kita ini tidak ada lagi gunanya, pengharapan kita sudah hilang, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Melalui doa lah kita dapat meminta jalan keluar kepada Tuhan agar hidup kita lebih baik. Dan Tuhan akan selalu bersama kita. Ingat, Tuhan akan selalu bersama kita, Dia selalu mendengar doa-doa kita, dan Tuhan akan bekerja dengan rencana yang sempurna. Rencana Tuhan tidak ada yang tidak sempurna, dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kita, mustahil itu akan terjadi, tetapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Saudara-saudari, kita juga belajar, kita juga mengetahui bahwa di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang mempunyai iman yang kuat dan tetap percaya kepada Tuhan melalui doa. Kita bisa melihat dari Ayub. Ayub adalah orang yang punya iman yang kuat, orang yang saleh, tetapi Tuhan menguji dia, memberikan dia pencobaan sehingga dia kehilangan segalanya, baik itu hartanya, anaknya, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya Tuhan melihat Ayub sangat setia kepada dia. Lalu Tuhan pun memberikan 2 kali lipat dari yang ia miliki sebelumnya, karena iman kepercayaannya kepada Tuhan. Itulah yang didapatkan oleh Ayub. Sebagai orang percaya, kita juga pastilah dihadapkan oleh setiap tantangan dan ketidakpastian dalam kehidupan kita. Namun, kita dapat menghadapi itu. Ingat, Tuhan menguji kita tidak di luar dari kemampuan kita. Tuhan menguji kita karena Tuhan tahu bahwa kita mampu melewati itu semua. Dengan percaya dan berdoa, Tuhan akan membuat kita jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Maka dari itu, tetaplah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Saya juga akan bersaksi sedikit tentang bagaimana Tuhan dalam menjawab doa-doa saya. Baik, pada saat saya lulus SMP, saya sudah memutuskan untuk masuk ke SMA Negeri 3 Kota Batu Simpon atau Semanti. Dan pada saat pendaftaran, saya bersungut-sungut, masih bersungut-sungut karena susah untuk libur pada hari Sabat di Semanti. Lalu kami pun pergi mendaftar ke Semanti. Pihak sekolah pun mengatakan seperti ini kepada saya, pendaftarannya harus melalui online. Saya pun mengikuti apa yang dikatakan mereka, saya pun mendaftar melalui online. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika saya sudah mendaftar, mohon pendaftaran saya ini diterima oleh cabang dinas. Pada saat itu saya selesai mendaftar, pada malam harinya saya berdoa seperti itu. Keesokan paginya, doa saya dijawab Tuhan, pendaftaran saya diterima oleh cabang dinas. Lalu saya kemudian berdoa lagi, Tuhan, tolong keluarkan nama saya pada pengumuman hari hanya nanti. Pada saat pengumuman hari hanya, doa saya juga dijawab Tuhan. Nama saya keluar dan saya sah menjadi murid Semanti. Lalu saya pun melakukan pendaftaran ulang di Semanti. Saya mengisi formulir bersama Pak Pendeta Nabela. Lalu setelah saya dan Pak Pendeta mengisi formulir, kami pun pergi ke kantor ruangan kepala sekolah. Sebelum kami pergi ke kantor ruangan kepala sekolah, saya sedikit gelisah karena kepala sekolahnya lagi keluar. Dalam hati saya, bagaimana ini kalau tidak pertemuan hari ini, mana mungkin ada lagi waktu Pak Pendeta Nabela untuk bertemu. Nah, lalu pada saat kami hampir keluar dari pagar, saya melihat kepala sekolahnya kembali ke sekolah. Lalu kami pun mengejar kepala sekolah tersebut ke kantor, kami pun berbincang-bincang di kantor. Pada saat kami berbincang-bincang, guru Semanti bilang seperti ini kepada saya, kalau kamu mau libur, kita harus buat surat perjanjian dari sekolah
dan dari antara guru-guru. Dan kamu harus mengerjakan tugas-tugas yang ada di hari Sabtu. Dan harus ada juga surat dari gereja. Lalu dalam hati saya pada saat itu, Tuhan, seberapa banyak lagi tugas yang harus saya kerjakan? Saya nggak sanggup, kan? Terus gurunya juga bilang seperti ini, kamu harus mengenali semua guru-guru yang ada di sini, terutama guru BK, karena itu adalah guru yang memproses setiap masalah. Lalu dalam hati saya mengenali guru-guru yang ada di Semanti banyak sekali. Sekarang saja saya belum kenal semuanya, karena saking banyaknya guru-guru tersebut. Lalu kami pun pulang, kami diizinkan pulang. Lalu Pak Pendeta pun membuatkan surat dari gereja. Sampai sekarang suratnya masih ada di rumah. Pada saat itu saya pun terus berdoa. Sampai saya ada berpuasa selama 1 bulan lebih, tapi selang-seling saya puasanya untuk mendoakan itu saja. Tuhan tolong buka hati dan pikiran guru-guru Semanti atau pihak sekolah Semanti agar saya dapat diliburkan pada hari Sabat. Apapun yang terjadi di Semanti nanti, saya serahkan terlebih dahulu pada Tuhan. Lalu doa saya pun terjawab. Saya mendengar kabar bahwa semua SMK atau SMA di Provinsi Sumatera Utara telah libur pada hari Sabat dan menjalankan 5 hari sekolah. Meskipun awalnya saya bersungut-sungut, masih tetap bersungut-sungut karena masuk jam 7 pulang jam 4, sampai saya di rumah jam 4:30. Saya bersungut-sungut lagi mengerjakan tugas. Saya pun asal pulang sekolah mengadu kepada mama saya, ternyata pendidikan di negeri itu beda sama swasta. Kebetulan saya ditempatkan di 10.5 di Semanti, dan di 10.5 tidak ada orang yang saya kenal. Itu menjadi salah satu alasan saya kenapa saya nggak betah di negeri, karena belum ada teman dan susah bergaul. Saya orangnya susah bergaul dan harus dicakapin duluan baru saya bisa menyesuaikan diri saya. Lalu saya sampai meminta kepada mama saya untuk memindahkan saya ke swasta, karena saking mengeluhnya saya, mama saya pun bilang seperti ini, jalanin aja dulu, ini kan baru minggu pertama kamu sekolah, mungkin belum dapat kamu teman yang sefrekuensi sama kamu. Terus setiap malam saya mengingat teman-teman saya yang sefrekuensi sama saya, yaitu Rahel. Kebetulan di Semanti juga ada teman-teman SD saya, dan teman-teman SD saya ini sangat mengenal Rahel dari mana. Mereka juga tanya tentang Rahel kepada saya, gimana Rahel sekarang, kata mereka kan. Terus saya jawab, dia di PP, masih seperti dia nggak bisa bergabung sama kita. Terus mereka juga sedih, andai aja dia di sini. Mereka bilang seperti itu. Tapi ini minggu kedua saya bersekolah, saya pun sudah akrab sama 10.5 semua. Satu kelas saya, kami sekelas ada 32 orang, kami sudah akrab semua. Walaupun mungkin jarang gabung, karena di 10.5 di kelas saya ada yang bersirkel dalam bahasanya sekarang, circle gitu. Saya juga sudah akrab sama anak 10, 6 dan banyak lagi. Ternyata saya sadari bahwa pendidikan di negeri itu jauh lebih menyenangkan ternyata daripada swasta. Swasta muridnya mungkin agak di bawah rata-rata jumlahnya, dan di negeri bisa kita berinteraksi dengan orang baru setiap hari. Nah, saya juga untuk menyadarkan diri saya dalam kesemut-semutan saya ini, saya menyadarkan diri saya dengan kata-kata, kok kamu gak bersyukur sih sahabat? Doamu udah berapa kali dijawab Tuhan, mulai dari pendaftaran sampai libur hari Sabtu. Bukan kamu saja yang libur, semuanya libur, walaupun pulangnya jam 4. Lalu saya sadar dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan telah setia menjawab doa-doa saya. Nah, kita juga sebagai umat Tuhan jangan takut untuk meminta sesuatu apapun kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita disuruh untuk meminta, maka kita akan diberikan. Kita disuruh untuk mencari, maka kita akan mendapat. Dan kita disuruh untuk mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Nah, sebagai kesimpulannya,
Kita marilah kita terus percaya kepada Tuhan dan berdoa. Kita percayakan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Dan jangan ragu untuk membawa segalanya ke dalam doa, dan segala pergumulan itu nyatakan saja kepada Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang setia. Dia yang akan memimpin kita melawan dan melewati segala tantangan yang kita hadapi. Baik, mungkin sampai di sini pelajaran ataupun sebuah kesaksian yang bisa saya bawakan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengumuman yang ambil bagian sahabat depan. Acara rumah tangga Ibu E. Simatupang, protokol Ibu B. Araham, bacaan mission Lulus Pariangan, ayat inti Alex Pariangan, dan pujian Ian CS, pelayanan ke Situkin, Pendeta U. Sinapela, pelayanan ke Mopang, keluarga Penanaha. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 311 ayat 2 dan 3. Jemaat di Katolik berdiri. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Di mana berkat-Mu dalam 6 hari bekerja kami, Tuhan masih memberikan kami berkat kesehatan, berkat kekuatan, sehingga kami dapat berkumpul di dalam yang suci ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan keadaan sehat. Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit pembelajaran atau sedikit firman-Mu, yang dimana kami diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan dan segala permasalahan yang kami hadapi, dan Engkau yang akan merencanakan yang terbaik akan jauh luar biasa baiknya daripada rencana kami. Tuhan, biarlah doa-doa kami dapat Engkau yang mendengarkan dan Engkau jawab segera, supaya kami tidak
berpikir bahwa kami tidak memiliki pengharapan lain kepada Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memohon persembahan, biarlah persembahan ini dapat menjadi beban harum di hadapan Tuhan, dan berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan, biarlah Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi kami masing-masing. Tuhan, sampai kami dalam satu hari ini, pimpin kami dengan curahan Roh-Mu agar kami dapat melakukan yang terbaik pada hadapan Tuhan ini. Tuhan, ampuni segala dosa yang kami perbuat, sengaja ataupun tidak sengaja, supaya tidak menjadi penghalang seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Terima dan sempurna pahala doa kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian acara sekolah sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sahabat. Selamat sore. Selamat sahabat bagi kita semua. Baik, para kita berkenan diri untuk mendengarkan pengumuman yang akan kita adakan. Ibadah yang akan kita adakan untuk minggu depan, ya. Oleh karena tanggal 2 kita akan mengadakan baptisan di gereja, maka ibadah untuk Rabu malam, ibadah vesper dan ibadah sabat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kita akan mengadakan penyambutan baptisan mulai dari Rabu sampai dengan Jumat malam di gereja. Kita akan mengadakan ibadah penyambutan baptisan. Kita akan mulai jam 8 dan nantinya akan di bagian adalah Bapak Pendeta Ulus Ngambela. Kami informasikan untuk Rabu, Kamis dan Jumat akan dibuatkan snack, ya, dan itu akan diatur oleh anggota BWA dengan budget 200.000 per malam. Jadi mulai dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat akan dikeluarkan dana dari kas sebesar 600.000 rupiah. Dan pengumuman selanjutnya nanti sore kami kepada seluruh anggota PA untuk hadir di gereja jam 3 sore. Kita akan mengadakan acara PA. Dan saat ini kita akan mendengar sedikit informasi daripada Bapak Ketua, Bapak E. Arab. Kami persilakan. Baik, sekedar menginfokan bagi kita anggota jemaat Panis Tuhan, di mana kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya kita anggota jemaat Panis Tuhan boleh mendapat berkat Tuhan, yaitu dari keluarga Opung Khalid Siregar, di mana kemarin sudah kami terima dan sudah diterima oleh bendahara bahwa kita mendapat berkat dari keluarga besar Opung Khalid dari Amerika sebesar 10 juta rupiah untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya kita berdoa kepada Tuhan supaya keluarga ini semakin diberkati lagi, baik kesehatan, usaha pekerjaan mereka dan juga anak mereka dan juga cucu-cucu mereka. Jadi sekedar itu aja yang boleh saya infokan bagi kita anggota jemaat, dan saat ini kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kembali Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami sudah mendengarkan beberapa pengumuman yang disampaikan oleh Departemen Komunikasi. Bapak, setiap jadwal ibadah Tuhan berhadirat di kehidupan kami, dan setiap yang dengan bagian untuk melayani Tuhan Bapa, kiranya Roh-Mu selalu ada dalam hati kami. Dan sebentar juga nanti Tuhan yang mengambil bagian pada
hari Sabat ini, yaitu Departemen Anak-anak, di mana pada hari Sabat adalah hari Sabat anak sedunia. Saat itu juga Tuhan kami menyerahkan semua anak-anak yang ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai mereka, Engkau rapi, berikan hikmat kepintaran kepada mereka, supaya pelayanan mereka berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami jemaat Tuhan. Dan juga Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana oleh karena berkat-berkat Tuhan, Tuhan sudah memberkati keluarga Opung Khaled Siregar. Mereka sudah menyisihkan dari berkat Tuhan, memberikan berkat mereka kepada anggota jemaat Padang Sidimpuan ini untuk memajukan pekerjaan Tuhan di Padang Sidimpuan ini. Kami menyerahkan keluarga Opung Khaled ini ke dalam tangan Tuhan, semakin berkati lagi Tuhan, usaha tangan pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan, kesehatan Engkau berkati Tuhan, bahkan anak-anak mereka Tuhan Engkau berkati Bapa, cucu-cucu mereka Engkau berkati, berikan selalu kesehatan, dan apa menjadi kebutuhan mereka Engkau selalu cukupkan. Terima kasih Bapa, dengan menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima
Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami sepanjang satu minggu bekerja kami, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ketika bersuci ya Tuhan. Inilah doa anak Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Selamat selamat. Kita bersyukur kita boleh berkumpul berbakti di gereja ini bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Sekarang kita masuk dalam ayat bersaut-sautan. Kita semua boleh berdiri. Ayat bersaut-sautan kita Amsal 3 ayat 1. Ayat pertama saya, ayat kedua ayat ketiga saya, ayat keempat kita bersama-sama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada roh hatimu. Kita bernyanyi untuk menyambut khotbah yang dipimpin. Untuk menyambut khotbah, mari kita bernyanyi yang dipimpin oleh Marisa. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku Al-Qasiyah 163.
Kita bergelut berdoa dan bernyanyi lagu Sion 520. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami. Urapi Linda yang akan menyampaikan firman kebenaran kepada kami. Biarlah setiap kata-kata Linda menjadi berkat bagi kami yang mendengar. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, beri kesembuhan. Berkati umat Tuhan, jemaat pada kesembuhan dari yang paling muda sampai yang paling tua. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam sekolah. Berkati kami khususnya anak-anak jemaat pada kesembuhan, jadikan kami anak yang baik dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Saya ketika sempurna. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam ruang perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan dan minuman di rumah. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Semoga aku tidak bersifat bagi kitab-kitab tadi dan suratan kepada sampai dan sampai. Mari kita mengumpulkan persembahan yang diiringi oleh piano.
dan merupakan persembahan dan persatuan. Biarlah persembahan dan persatuan yang menjadi bawah yang hari di hadapan-Mu. Tuhan, sementara kami akan mendengarkan korban yang dibawakan oleh Ustaz Toro. Berkati dia Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Mari kita dengarkan puisi dan lagu pujian yang dibawakan oleh Presbyterian. Orang tuamu di dalam Tuhan, Ayat Efesus 6 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Amin. Sebagai anak tidak ada yang mustahil. Amin. Hai pemadam, pergilah kepada semut dan perhatikan pelakunya dan carilah dia. Amin. Terima kasih atas pujian dan puisi yang telah dibawakan oleh PS. Saat ini kita beri waktu untuk anak-anak. Mari kita dengarkan cerita kita bawakan Jessie atau saya sendiri. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore teman-teman semua. Dulu cerita yang saya bawakan ini adalah membantu bagi orang makan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melewati Danau Galilea untuk beristirahat. Tetapi banyak orang mengikuti Yesus. Lalu tergelap